Selamat datang di channel YouTube Tantra Membaca. Dengan kalian mengklik video ini berarti kalian siap untuk mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Di video kali ini, Tantra Membaca akan membahas tentang sejarah dari Pulau Nusa Penida. Adapun kisahnya diambil dari buku Babat Nusa Penida yang ditulis oleh Jero Mangkubume Buddha. Silakan simak video ini hingga selesai agar kalian tidak ketinggalan runtutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kisah ini diawali dengan Betara Guru. Pada tahun Saka 43, Ida Betara Guru turun ke bumi membawa pengikut seperti Eka Purusa, Ardhanaraswari, Pancakorseka, Satganapati, Saptarsi, Nawadewata di sebuah tempat yang sekarang bernama Mesab. Semuanya meraga Dewata, Batara Siwa dan Dewi Uma. Dan pada tahun Saka 50, Ida Betara Siwa juga turun ke bumi bersama sakti beliau yang bernama Dewi Uma beserta pengikut seperti Tripurusa, Caturlokapala, dan Astagangga. Ida Betara Siwa tedun di sebuah gunung bersama pengikutnya yang sekarang gunung tersebut bernama Gunung Mundi. Dan di Gunung Mundi inilah Ida Betara Siwa dan sakti Ida yaitu Dewi Uma menjelma dari meraga dewata menjadi manusia. Ida Betara Siwa menjelma menjadi seorang laki-laki, meraga seorang pandita yang bergelar Dukuh Jumpungan. Dari penjelmaan inilah menjadi nama Nusa Penida. Nama sebenarnya Nusa Penida adalah manusia pandita. Manusia adalah seseorang yang bernama Jumpungan dan Dukuh adalah seorang pandita. Dari kalimat manusia pandita inilah lama-kelamaan berubah menjadi Nusa Penida. Dan sakti dari Ida Betara Siwa yaitu Dewi Uma menjelma menjadi seorang perempuan yang bernama Nipuri yang adalah istri dari Dukuh Jumpungan. Betara Siwa dan Dewi Parwati. Selain turun di puncak Gunung Mundi, Ida Betara Siwa juga turun di sebuah tempat pada tahun Saka 55 yang sekarang bernama Tunjuk Pusuh. Tetapi pada tahun Saka 45, Dewi Kwan Im lebih dahulu turun dan berstana di sebuah goa, dan Dewi Parwati menyusul turun ke bumi pada tahun Saka 60, dan banyak lagi yang ikut turun seperti Betara Brahma, Mahadewa, Ganapati, Gangga, Tripurusa, dan Basuki. Sekarang, tempat atau goa tersebut bernama Goa Giri Putri yang menjadi pusering jagat. Sedangkan Dewi Parwati yang bergelar Batari Hyang Giri Putri sebagai penjaga tirta yang ada di Goa Giri Putri. Selain berstana di Pura Goa Giri Putri dan Pura Tunjuk Pusuh, juga ada yang berstana di Pura Batu Medau. Dukuh Jumpungan dan Nipuri. Turunnya Ida Betara Siwa dan saktinya Dewi Uma ke bumi dari Siwaloka, selain diikuti yang tersebut di atas juga membawa pengikut sebanyak 150 meraga manusia. Dimulai turunnya Ida Betara Siwa dan saktinya ke bumi beserta pengikutnya. Baru adanya manusia pertama kali di Nusa Penida. Dan Dukuh Jumpungan beserta sisyanya yang berjumlah 150 mulai membangun tempat tinggal yang disebut Padukuhan di daerah sekitar Gunung Mundi yang sekarang disebut Desa Rata. Dan di puncak Gunung Mundi dibangun sebuah pasraman yang dikelilingi taman yang berasal dari sumber air yang jumlahnya 8 atau disebut dengan Astagangga
yang berasal dari Siwaloka. Karena Pulau Nusa Penida ini dikelilingi dengan lautan yang sangat luas, maka ide Dukuh Jumpungan berpikir untuk membuat sebuah perahu. Pada tahun Saka 60, ide Dukuh Jumpungan bersemedi di peseraman yang ada di puncak Gunung Mundi. Dan dari kekuatan Adnyana, ide Dukuh Jumpungan muncullah sebuah perahu yang sangat indah dan besar sekali. Setelah perahu sudah ada, maka perahu tersebut diturunkan dari daerah puncak Mundi menuju ke arah utara dan sampai ke laut, tepat di pesisir daerah Bodong, yang sekarang disebut Tukat Bodong. Dan perahu tersebut digunakan berlayar menikmati indahnya lautan bersama istri dan sesianya beliau. Dan kemudian pada tahun Saka 90, Nipuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imerje. Imerje tidak begitu senang berlayar. Dia lebih senang bersemedi, melakukan tapa brata yoga, semedi di Batu Beye, memohon keselamatan dunia dan seisi alam semesta. Pada zaman ini, bumi Nusa Penida menjadi makmur, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Berkat kepemimpinan Dukuh Jumpungan, dan setelah Dukuh Jumpungan berumur 95 tahun, Ida melakukan yoga semedi di puncak gunung, dan sekarang berdiri pura puncak Gunung Mundi. Sebagai stana Ida Dukuh Jumpungan. Dan istri Ida Dukuh Jumpungan, yaitu Nipuri, juga melakukan yoga semedi di sebuah tempat. Pada saat berumur 230 tahun dan moksa pada tahun Saka 280. Dan sekarang berdiri pura Batu Melawang sebagai stana Ida Nipuri. Diceritakan pula bahwa Nipuri juga pernah melakukan yoga semedi, maka dengan kekuatan Adnyana Ida sehingga mampu membuat Goa Betel dari arah barat Pulau Nusa Cenik hingga tembus ke arah timur Pulau Nusa Cenik. Karena beliau memulai melobangi dari arah barat, maka di barat Pulau Nusa Cenik disebut Batu Melawang. Sedangkan di timur Pulau Nusa Cenik, karena tembusan Goa Betel, itu kelihatan Ninglas. Dari Pulau Nusa Gede, maka dari arah timur Pulau Nusa Cenik, tepatnya di sekitar goa disebut Batu Banglas. Dan Goa Betel merupakan stana payogan Ide Betari Siwa dan Dewi Uma. Selain sebagai stana atau payogan, juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka milik Irenggan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Tantra Membaca YouTube channel akan membuat kisah selanjutnya. Terima kasih.